Sebenarnya sih kalau kebebasan Noi sendiri itu kita udah pernah tahu ya, dari bulan Februari itu tanggal 16 itu udah ada kabar, udah ada yang info ke kita dari pihak teman-temannya Oi pribadi pun juga udah ada yang ngabarin kita. Terus salah satu korban kita yang di Cilacap pun juga info ke kita, dia kirim foto kalau Olivia sama suami sedang ada di Cilacap di stasiun. Itu kapan? Itu bulan Februari sekitar tanggal 26. Jadi dari salah satu korban kita, ibu mohon maaf, emang Oi udah bebas ya, kata gitu kan. Soalnya ini ada, ini Oi kan dia bu gitu, dia foto tapi gitu kan. Ada di stasiun bersama suaminya. Di bulan Februari Mungkin ya? ya bulan Februari tanggal 26. Sebenarnya sih pada prinsipnya ya, Oi kan sekarang bebasnya bersyarat ya. Itu memang nggak ada masalah karena memang saudara Oi juga sudah menjalani 2/3 hukuman kan. Mungkin dia mengajukan remisi atau apapun itulah, saat ini kan saudara Oi bebas bersyarat. Cuman saat ini mungkin dari pihak korban kan pinginnya di saat Oi sudah bebas, kenapa sih Oi tidak ada sama sekali tiket baik untuk menemui gitu kan, untuk sekedar telepon lah atau ke salah satu korban atau yang mana untuk menyelesaikan permasalahan ini kan nggak ada seperti itu. Dan bahkan sama guru-gurunya sendiri untuk berlebaran pun enggak ya bu, gitu. Padahal di sini Ois dalam putusan pidana sudah dinyatakan bersalah. Dalam putusan perdata kemarin pun sebenarnya Ois sudah diputuskan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh para korban. Memang malah saat ini Oi mengajukan perlawanan pada bukan banding, perlawanan, karena kan putusan kemarin itu first take. Jadi pihak Oi mengajukan perlawanan karena menganggap Oi tidak pernah menerima rilas panggilan. Nah, perlu digarisbawahi, sebuah pengadilan itu tidak akan melanjutkan proses peradilan kalau rilas panggilan itu tidak dinyatakan sah. Sedangkan rilas panggilan sendiri itu dinyatakan sah karena ditandatangani oleh Olivia Natania sendiri pada saat di Rutan Pondok Bambu. Gitu. Jadi makanya persidangan tetap dijalankan. Nah, sekarang pihak Oi malah bukannya menghubungi para korban, tapi malah mengajukan perlawanan. Jadi kan secara tidak langsung nih ya, mohon maaf, jadi dia mengajukan istilahnya perang nih. Ya kalau dari pihak korban siap ikut terus sampai kapanpun juga gitu. Ya kan? Sendiri mungkin seperti apa Bu melihat Oyu udah bebas nih sekarang? Ya kalau saya terus terang baru dengar kemarin sore. Itu ada di berita di online, ada salah satu dari korban yang nge-share ke saya. Nah, saya baca di situ bahwa memang benar Olivia sudah bebas, terhitungnya 16, tanggal 16 kemarin kalau di situ di berita online. Ya terus saya kaget lah gitu pasti ya. Kan belum 3 tahun kalau menurut saya gitu ya. Nah, entahlah kalau tadi Bu Desi sudah menjelaskan ada keringanan dan sebagainya. Kalau saya kan kurang paham ya. Cuman sok aja kaget. Kok belum 3 tahun udah bebas gitu loh. Nah, setelah dia bebas pun nggak ada hubungin. Toh saya nggak pernah ganti nomor telepon kok. Dia pasti masih punya kalau memang handphone dia ada, nggak pernah ganti sama sekali sampai sekarang dari dulu. Ya kalau memang dia ada itikat baik, oh ya Bu saya udah keluar nih, saya mau berniat mau mengembalikan uang para korban, ya kita terima dengan tangan terbuka. Itu yang memang kita harapkan gitu. Atau minimal tapi tidak minta ada. maaf ya Bu. Minta maaf lah di hari baik, bulan baik ya, hari raya Idul Fitri ini, ya dia minta maaf di atas kalungnya. Dan dia nanti etikat baiknya seperti apa gitu, kita sampai sini nggak tahu gitu loh. Ya kami sih terus terang, kami para korban tetap berupaya melalui bantuan dari kuasa hukum, kita akan tetap menuntut hak kita, yaitu uang kita akan dikembalikan sesuai amar dari keputusan gugatan perdata kemarin. Gitu. Tapi dari pihak keluarga sudah ada komunikasi nggak sih kepada pihak korban gitu untuk mengembalikan misalnya setengah dari uang ganti rugi tersebut, karena kan ini bisa dibilang kan sudah berjalan 3 tahun ya Bu ya. Jadi gini, sebenarnya sebelum permasalahan ini mencuat ke media massa dan lain-lain gitu ya, sebelum para korban melaporkan ke Polda, pihak korban ini sebenarnya sudah berkali-kali mendatangi rumah Oi gitu kan ya Bu Agusin ya. Bahkan ketemu gurunya. Nah mungkin Bu Agus ini bisa cerita. Beberapa kali saya ke rumah Olivia ya dengan teman-teman yang lain, 2 kali dengan Olivianya langsung ke sana. Bahkan kita sempat juga buat pernyataan bahwa dia mau menggantikan. Kemudian pas 1 minggu lagi mau mengembalikan, dia janjikan mau datang, kita harus hadir ke rumahnya. Nah sebagai pengingat saya menemui Ibu Nia.
pada saat itu di Cikini saya sampaikan permasalahan kita mengenai CPNS bodong gitu ya, bahwa Oi memang menjanjikan untuk kita bertemu di rumahnya besok pada pukul 7 malam. Waktu itu kalau nggak salah malam Kamis ya, jam 7 malam. Kita hanya minta kepada Bunia untuk membantu kita menjembatani supaya Oi bisa menyelesaikan urusannya tersebut. Kita mau secara kekeluargaan, itu sudah kita upayakan jauh-jauh hari sebelum kita melaporkan. Kenapa sampai kita melaporkan? Karena tidak ada titik temu. Kita tidak pernah ditemukan. Kuasa hukum sudah memberikan somasi juga ke suaminya. Janji mau menemukan, tidak. Bahkan sempat saya dengar sendiri dari orang dalamnya dia, karena Oi waktu itu mau pergi ke Amerika. Jadi secara langsung kita laporkan ke Polda. Sebenarnya jalan musyawarah udah kita tempuh udah hampir 4 bulan, tapi tidak ada titik temu. Dan sampai dia sekarang bebas ini belum ada tiket poin. Tidak. belum. Jadi sampai detik ini uang Udah 3 korban tahun yang ini. kita tuntut itu belum sama sekali 1 peser pun dikembalikan. Dan yang pasti pada saat proses pidana waktu itu juga sempat pernah ketemu antara kuasa hukum pihak korban sama kuasa hukum pihak OI, dan ibunya diwakili oleh waktu itu saudaranya apa sama temannya yang dokter ya, ibu dokter waktu itu, karena Bunia berhalangan hadir, menyampaikan hanya mampu untuk membayar sebesar 200 juta. Ya pada saat itu langsung ditolak oleh para korban, karena 200 juta kan jauh ya dari 8,1 triliun yang 81, M yang kita minta gitu kan. Makanya pada saat itu juga kita tolak. Mungkin reaksi dari korban lainnya setelah mendengar berita bahwa Oi bebas itu seperti apa sih Bu? Sebenarnya ya kalau sampai saat ini memang masih banyak korban yang belum tahu Oi sudah bebas. Tapi beberapa korban yang sudah tahu, beberapa sudah agak-agak jengkel, agak-agak marah ya, karena satu, dia sudah bebas, tapi sama sekali tidak ada itikat baik untuk menghubungi para korban. Satu itu aja dulu, menghubungi para korban aja dulu, itu enggak dilakukan. Apalagi untuk mengembalikan, enggak ada tanda-tanda kelihatan. Malah sekarang mengajukan perlawanan pada proses hukum yang kemarin sudah berjalan. Logikanya, kalau memang Oi ada itikat baik, kalau Oi ingin menyelesaikan ini secara cepat ya, pada saat persidangan pertama, toh sekarang kan bisa nih ada pengacara. Pada saat itu harusnya juga bisa dong ada pengacara, ya kan? Datanglah mediasi. Kan di saat perdata itu ada mediasi. Mediasi untuk dipertemukan antara kedua belah pihak supaya cari titik tengah nih, mau bagaimana penyelesaiannya gitu kan. Itu kan enggak. Tapi ya oke, itu sudah lewat. Kita jalani sekarang yang perlawanan ini. Dan kebetulan sidang besok kembali itu tanggal 2 Mei. Itu memang agendanya masih untuk pemeriksaan berkas-berkas ya, karena surat kuasanya kan masih banyak ya, dari para korban itu ada 179. 179. Jadi memang agak lama proses pemeriksaan surat kuasa para korban gitu. Tapi lega nggak sih Bu dia dihukum 3 tahun? Dari awal saya udah nggak lega sama sekali, bahkan pada saat diumumkan saya kan langsung pingsan di sana. Kaget lah, kok enak benar uang miliaran gitu cuma 3 tahun gitu loh. Kayaknya nggak sebanding dengan jerih payah kita, tangis darah lah kita. Uang cari sana, cari sini, pinjam sana, pinjam sini, utang sana, utang sini. Ada yang udah kerja disuruh berhenti. Ya kan? Nggak terbalas itu semua. Bu Agustin ini salah satu orang yang tiap bulannya hanya terima 200.000. Saya udah cerita, saya udah nggak makan Sebulannya. uang gaji, habis dipotong di bank. Buat ganti uang Ya. Pada sih, tapi nanti di agenda berikutnya sidang perdata ya. Perdata perlawanan yang diajukan oleh OI atas putusan perdata kemarin yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Selatan. Makanya ya nggak apa-apa, kita ikutin. Kalau memang OI mau lewat jalur hukum, ayo monggo. Toh kita buktinya sudah lengkap ya Bu, kita punya bukti semua. Tanda tangan kwitansi yang ada ditandatangani oleh OI pun juga ada, foto pun juga ada, semua ada. Kan dia penangguhan penahanan ya katanya. Tapi kalau dia sampai bisa keluar negeri gitu, mungkin apa sih langkah yang mau diambil dari para korban sendiri? Kalau keluar negeri sih kayaknya nggak mungkin ya, karena kan dia masih bebas bersyarat ya saat ini. Mungkin kalau Indonesia masih bisa gitu, tapi kalau seandainya OI melakukan ada tindak pidana lagi, ya bisa ditarik lagi masuk penjara gitu. Karena sebenarnya ada indikasi yang lain lagi. Karena memang selain ternyata korban-korban yang sekarang ini
itu ada lagi korban yang lain yang saya pernah bilang sama Bu Agustin kan ya, itu jumlahnya memang lebih besar. Dan ternyata Bos Agustin juga cerita, jadi itu dari teman-temannya Rafli. Suaminya, ada teman-teman suaminya. itu juga banyak gitu. Nah ini baru pada mulai menghubungi kita lagi sekarang, dan itu lebih besar dari Nominalnya lebih besar dari per orangnya, itu lebih besar dari yang korban saat ini. Mungkin kalau digabung ya Tahu bisa, lah. kurang tahu ya. Tapi per kita orang nggak itu tahu juga. ratusan. Ratusan. Per orang itu ratusan. Kalau ini kan hanya puluhan. Ratusan juta. Ya, Berarti artinya lebih dari 8M. iya. Kemungkinan. Lebih. Karena saya juga nggak tahu jumlahnya kan banyak. Karena saya nggak paham. Karena benar. beberapa juga sudah mulai menghubungi, mengkontak kita, Mbak, yang kemarin sudah ya putusan gitu kan. Pas putusan perdata kemarin keluar itulah langsung pada mulai telepon. Total jumlah korban sendiri saat ini sudah berapa Kak? Dengan tambahan dari Dengan Kalau tambahan tambahan kita kurang. Kalau tambahan belum kita akumulasi ya, karena kan memang belum bikin surat kuasa ke kita kan. Tapi kalau yang korban Kita sebelumnya 179 9-nya ikut. yang ikut saat ini tahap ini dengan kerugian 8,1 M itu. Bu Agustin, mungkin usaha Ibu untuk menutupi utang-utang akibat kasus ini mungkin seperti apa sih Bu? Ya gaji saya udah langsung dipotong di bank. Udah, sisanya aja yang buat hidup. Ya seadanya aja. Ya tapi Allah Maha Kuasa Maha Adil. Ya. Nah, itu aja sih. Ya, Saya intinya dari kan- usaha sampai ya mohon maaf sampai suami saya jadi cerita ya. Pasar induk nyari, Mbak. Ada yang masih bisa dijual, layak dijual, kami jual buat makan. Jadi Buat mencukupi kebutuhan hidup. Apapun yang penting halal kami lakukan. Karena saya itu nanti hutang saya sampai tahun 2025 baru lunas. buat tutupin semua ini ya Bu. Ya, uang saya pribadi yang ditipu sama Oi yang pribadi. Tapi apa sih Bu yang akhirnya menguatkan Ibu hingga saat ini untuk tetap terus memperjuangkan hak Ibu? Mungkin seperti apa? Yang pertama, saya punya Allah. Allah pasti akan menolong umatnya yang terjolimi. Teman-teman saya juga, saudara-saudara saya juga sama. Yang kita lakukan ya, kita tetap ikhtiar. Karena biar bagaimanapun kita sebagai manusia harus tetap ikhtiar. Melalui tim kuasa hukum yang alhamdulillah sudah 3 tahun mendampingi kami dengan ikhlas, dengan ridho. Tanpa ada kami bayar 1 sen pun sampai saat ini, bahkan Bu Desi, Pak Odi, kalau biaya itu biaya dari kantong mereka sendiri. Ya, saya bersyukur itu adalah salah satu pertolongan dari Allah buat kami para korban. Tapi kami tetap ikhtiar, kami tetap berusaha, dan selalu diiringi dengan doa yang terbaiklah menurut Allah buat kita semua. Amin. Makanya mungkin itu ya, para korban ini kan hanya taunya kan belum 3 tahun, kok udah keluar sih gitu kan. Mungkin di situ yang mereka gini, Kesel. ya ada rasa kesel, ada rasa jengkel, ada rasa udah hukumannya sedikit kok bisa keluar cepat gitu. Tapi kan memang untuk prosedural hukum ya itu memang lumrah, dan itu memang bebas bersyarat kan pihak OI, karena sudah menjalani 2/3 hukuman. Tapi yang bikin tambah jengkel lagi, kenapa sih di saat OI sudah bebas, sudah bisa menghirup udara bebas, tidak mau menghubungi para korban, tidak mau untuk bersilaturahmi, minimal untuk meminta maaf atau segala macam gitu, enggak gitu loh. Itu yang bikin para korban jengkel, dan korban yang mengetahui akhirnya sekarang ya udah Bu, Pak, kita fight. Kita nggak mau itu dikurangi lagi. Angka segitu ya itu yang harus dibayar OI. Kalau kemarin mereka ya udah, OI mampu berapa, bayar berapa kali gitu kan. Yang penting ada mereka masuk, karena mereka juga untuk menyambung hidup. Tapi kalau sekarang enggak. Mereka bilang itu yang kita keluarkan itu yang harus diganti OI gitu. Karena mereka juga kan harus nanggung bunga bank segala macam kan. Dan itu tetap berjalan sampai sekarang. Seperti itu. Oke, Pak, jadwalnya lagi kapan? Tanggal 2 Mei, Tanggal 2 Mei. tanggal 2 Mei 2024 ya, PN Selatan. Bu Agustin, mungkin yang terakhir nih, ada nggak sih yang ingin disampaikan untuk OI? Ya mungkin pesan buat Olivia, jadikan ini pembelajaran buat kamu selama kamu di penjara kurang lebih 3 tahun.
ya berubahlah menjadi orang yang terbaik. Karena biar bagaimanapun kamu harus tetap menyelesaikan utang-utang kamu kepada para korban. Karena utang itu adalah kamu bawa mati, ya tidak akan lunas sebelum kamu lunasi di dunia. Itu aja. Ya mudah-mudahan Oi bisa mendengar ini himbauan dari saya. Semoga dia segera mungkin bisa menghubungi kita untuk bisa menyelesaikan hutang-hutangnya kepada para korban. Itu aja. Kalau dari Bu Desi gimana Bu, mungkin ada pesan untuk Oi atau lawyernya Oi? Kalau untuk Oi ya, mungkin kan beberapa belakangan ini kita dengar Oi menjadi pribadi yang lebih baik. Orang katanya yang lebih taat agama, lebih ke agama kan. Kalau memang Oi memang berubah menjadi yang lebih baik, Oi memang berubah menjadi yang lebih taat agama, Oi pasti tahu hutang yang Oi saat ini pakai uang orang lain itu adalah hak orang lain yang itu akan dipertanggungjawabkan. Saat ini mungkin di dunia mungkin bisa lolos, tapi tetap ya korban akan kejar sampai kapanpun juga. Tapi di akhirat pun tidak akan pernah bisa lolos. Itu tidak akan pernah lepas dari diri Oi.